Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak melejit. Hingga Sabtu siang, perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Publik mempertanyakan anomali perolehan suara PSI yang mendadak menanjak pesat, padahal berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, PSI hanya memperoleh 2,6%. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak, dalam hasil hitung cepat, partai berlogo mawar merah itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen dengan hasil 2,6%. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103.000 suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12%. Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI yang melesat, melebihi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen, namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi pada suara PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora, keduanya merupakan partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan lolos parlemen di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendadak melejit. Publik mempertanyakan anomali perolehan suara ini. Kita akan bahas secara komprehensif bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, serta pakar telematika Roy Suryo, kemudian ada Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng, serta politisi PSI Sheryl Tanzil. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-bapak dan juga Mbak Sheryl. Halo semuanya, selamat malam. Ya, baik. Ya, malam. Malam semuanya. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu ya. Mas Burhan, kalau misalnya dari penelitian lembaga survei Mas Burhan sendiri, dari hasil real count itu ada 5 dapil yang menunjukkan suara PSI meningkat dengan cukup tajam, termasuk diantaranya Jawa Timur, DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah. Kalau dari hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei Mas Burhan, sama nggak? Gini ya, saya coba ingin jelaskan kronologinya. Kebetulan tweet saya itu kan merespon pertanyaan dari banyak netizen yang tanyakan kenapa suara PSI mengalami kenaikan tajam dalam hari terakhir. Sebenarnya yang mengalami kenaikan tajam bukan hanya PSI, tapi juga Partai Gelora. Mengalami kenaikan kan di atas upper bound yang diprediksi oleh lembaga survei yang melakukan naiknya itu smooth awal, tidak menimbulkan pertanyaan netizen. Karena untuk itu banyak yang menanya saya. Nah pertanyaannya apakah PSI ini kenaikannya wajar atau tidak wajar? Nah pertama gini Fani, PSI ini di kisaran 3,13% hari ini. Data real count lebih ya? 6 sekian persen, ya menurut saya rekap. Sementara quick count lembaga-lembaga itu total rata-rata itu sekitar 2,6-2,8 untuk suara PSI. Itu dari hasil quick count semua lembaga survei? Nah, kalau kita lihat perolehan angka sekarang 3,13 dengan 2,6, 2,8 sebenarnya masih dalam margin of error. Sebenarnya, jadi yang ditanyakan oleh itu bukan soal apakah suara PSI pasti melampaui prediksi quick count, bukan. Tapi pertanyaan mereka mengapa dalam beberapa hari terakhir ada kenaikan tajam. Iya.
19 hanya- jam atau di bawah 48 jam, di bawah 2 hari, sekitar 29 jam gitu, nggak sampai 2 hari. Ini lonjakannya ada sekitar 180.000 lebih suara. Coba saya lanjutkan dulu ya Fani. Oke, monggo. Jadi PSI sekarang itu masih dalam rentang kesalahan prediksi quick count, Oke. toleransi secara akademik. Tapi kalau misalnya tren kenaikan ini berlanjut, bahkan hingga PSI lolos PT, baru prediksi quick count itu dipertanyakan. Kenapa ada anomali? Tapi per hari ini belum ada. Ada tren kenaikan yang sangat tajam buat dua partai, yaitu PSI dan Gelora. Dalam beberapa hari terakhir. Nah, kenaikan tajam itu wajar atau tidak wajar dalam statistika? Nah, biasanya, Fani, kalau ini sesuai dengan teori namanya the law of large numbers, pri bilangan besar. Jadi kalau sudah masuk banyak data ke Sirekap KPU, itu volatilitas suara itu makin kecil terjadi. Jadi naik turunnya jadi 0,00 sekian bagi semua partai. Kenapa demikian? Karena data masuknya udah banyak. Apalagi 65%. Mas Burhan suaranya kecil, redup. Oke, sinyalnya sedikit kurang stabil Mas Burhan. Ya, saya lagi camping ini soalnya. Oke, boleh monggo diulang lagi terkait dengan volatilitas suara yang... The law of large numbers, kalau data sudah masuk apalagi di atas 50%, 65% dari total TPS 820.000 lebih se-Indonesia itu nggak main-main, Fani. Itu jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa ada dalam 2 jam terakhir 110 TPS masuk, kemudian PSI naik 19.000, kemudian Gelora naik 15.000. Yang lain kenaikan suaranya kecil-kecil. Nah, itu pertanyaan yang nggak bisa langsung kita simpulkan, pasti ada kecurangan. Itu butuh pembuktian. Karena saya seorang peneliti, saya nggak gampang kemudian terprovokasi, pasti ada kecurangan. Enggak. Caranya adalah buktikan saja di TPS yang diupload di Sirekap KPU, apakah sama atau tidak formulir C1-nya dengan data lembaga yang melakukan quick count. Kan TPS-nya ada tuh nomornya, desanya apa, kecamatannya apa, bandingkan saja. Apakah sama atau tidak. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin ada kesalahan teknis, mungkin juga ada kesalahan non teknis. Nah, itu yang sekarang saya belum punya buktinya. Tapi intinya kenaikan suara tajam buat PSI dan Gelora dalam beberapa hari terakhir, dan itu yang harusnya kita diskusikan. Apakah ini kesalahan teknis di Sirekap KPU atau ada problem lain? Nah, ini yang kita sampai pada kesimpulan sejauh itu. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Mbak Sheryl, kalau dari PSI sendiri apakah sudah melakukan komparasi, membuktikan hasil yang didapat dari teman-teman yang tentunya juga merekap sendiri di lapangan, kemudian dengan hasil real count saat ini di KPU? Tentunya saat ini saksi-saksi PSI bekerja sangat keras ya. Karena justru kami di lapangan banyak sekali menemukan kolom jumlah batang lidi yang tidak sesuai dengan angka yang ditulis. Itu banyak sekali. Bisa misalnya di sebuah kecamatan ketika saya turun, saya berbicara dengan koordinator saksi PSI, kami berhasil menambah suara Sis Grace karena ada kelalaian pada saat pencatatan di TPS. Di kecamatan itu banyak sekali suara-suara yang berhasil kita dulang hanya dari pembetulan-pembetulan. Di sini pun kami tidak berani ya untuk mengatakan ada kecurangan atau ada usaha menggembosi suara PSI. Tapi kami selalu masih berpegang sejauh itu masih bisa kita perjuangkan di kecamatan. Dan di kecamatan ini Mbak perlu tahu ya, ini pleno itu disaksikan oleh petugas pengawas kecamatan TPK dan juga saksi-saksi dari seluruh parpol lain ketika kami mengadakan rapat pleno. Misalnya nih, suara Sis Grace Natali di satu TPS saja ya, bisa batang lidi 35 tapi ditulis di angka total di sebelah kanan kolom itu adalah 25. Berarti ada 10 suara yang hilang dari satu TPS, baru satu caleg. Belum lagi sering sekali kejadian misalnya Mbak, ini dari kolom angka itu kan dijumlahkan lagi ke bawah total suara yang diperoleh caleg-caleg PSI. Itu bisa ada yang ada angkanya tapi ditulis 0 di bawah. Tapi hasil Sirekap menunjukkan sebaliknya, Mbak Sheryl. Hasil Sirekap menunjukkan maksudnya gimana? Iya, dengan hasil Sirekap yang saat ini, dari informasi yang kita dapat dan juga dari klausul statistik yang kita dapat, data yang masuk saat ini menunjukkan dalam 29 jam terakhir ada sekitar 180.000 lebih suara yang masuk untuk PSI.
yang dibilang sama Mas Burhan Mbak, juga merupakan Mbak tahu ketidakwajaran. nggak? Mhm. Saat ini masih ada sekitar 70 juta suara yang belum direkap dalam Sirekap. Ya, jadi ratusan ribu itu sangat kecil angkanya dengan suara yang belum masuk rekapitulasi Sirekap. Saya ambil misalnya dapil saya ya, karena saya hanya bisa bicara di kecamatan yang sudah saya hampiri. Dapil saya itu ada 3,2 juta suara. Sirekap menuliskan sudah berhasil memasukkan data 50%-an dari total jumlah TPS yang ada 12.000. Tapi pada saat saya jumlahkan semua total perolehan suara calon legislatif, caleg-caleg dari semua partai saya jumlahkan, itu baru 500.000. Dari total 3,2 juta. Itu kan jelas belum 50%. Tapi ditulis oleh Sirekap, dapil saya sudah 50%. Nah, jadi gini ya Mbak ya, saat ini kalau memang kita mengikuti day by day, hari per hari Sirekap, memang banyak angka yang belum cocok. Tapi yang jelas pada saat ini masih sekitar 70 juta suara yang belum masuk. Saya rasa penambahan 100.000 itu kecil sekali ya. Dan sebenarnya Mbak, ini bukan dalam yang tadi Mbak bilang berapa jam? 29 jam? 29 jam, sepertinya Mbak kurang teliti melihat. Karena kami memantau setiap hari, sebenarnya penambahan suara PSI itu sudah mulai ada pergerakan itu sejak 5 hari terakhir. Itu lebih dari 29 jam. 5 hari terakhir kalau dari data yang didapat oleh PSI ada peningkatan suara berapa? Peningkatannya itu dari yang sebelumnya 2,6 itu per hari ini kan menjadi 3,13. Dalam ini 5 hari terakhir, Mbak, karena begini Mbak ya, kalau kita lihat sebenarnya PKB sendiri itu kenaikannya dibandingkan quick count-nya itu 0,91%. Dan Gelora kenaikannya dari quick count dengan hasil Sirekap saat ini 0,55%. Dan PSI dari quick count prediksi dan hasil di Sirekap per hari ini itu hanya naik 0,47%, paling kecil kenaikannya dibandingkan dengan partai-partai lain. Jadi saya sangat mempertanyakan ya kalau misalnya orang hanya berteriak kenapa PSI tiba-tiba melonjak, padahal yang saya duga pada saat ini PSI melonjak karena apa? Kemarin tuh Sirekap mungkin belum memasukkan hasil dari TPS kantong-kantong suara PSI yang besar. Misalnya dapil saya. Karena dapil saya itu ada Sis Grace Natali yang dulu termasuk world record-nya Indonesia ya. Karena bisa orang baru di dunia politik itu sudah menghasilkan 179.000 suara. Dan per hari ini pun suara Sis Grace itu belum maksimal. Tapi saya konfirmasi lagi Mbak Sheryl. Berarti ada peningkatan suara yang cukup signifikan dalam 5 hari terakhir? Betul, tapi kalau Mbak mengikuti, karena kita caleg, kita mengikuti day by day ya. Memang setelah berapa hari itu Sirekap itu nyaris tidak bergerak untuk beberapa dapil-dapil tertentu ya. Itu tidak ada penambahan. Penambahannya sangat-sangat kecil penambahan jumlah TPS yang sudah masuk rekapitulasi. Oke, baik. Saya kembali saya konfirmasi dulu sama Mas Burhan. Kalau misalnya dari statistik atau ilmu statistika yang dimiliki oleh indikator politik, dalam 5 hari terakhir peningkatan sebesar itu apakah normal? Mas Burhan, boleh di-unmute gawainya? Oh ya, jadi catatan saya memang sama dengan Sheryl tadi ya. Jadi awalnya 2,55% suara buat PSI, itu ketika data masuk sekitar 5 hari yang lalu, itu di kisaran 63,7%-an. Suara. 2,55. Kemudian selama 5 hari terakhir ada kenaikan dari 63,7, data masuk sekarang sekitar 65,6. Itu naik sekarang jadi 3,13%. Hanya apakah normal atau tidak kenaikan suara pajak? Sudah sampaikan tadi ya, bukan hanya PSI, tapi juga yang mengalami kenaikan tajam beberapa hari terakhir. Yang kedua, untuk PKB di atas. Mas Burhan, suaranya redup, terang. Oke, boleh diulang lagi Mas? Jadi saya lagi camping ini. Mohon maaf, saya tahu lagi akhir pekan ya. Monggo. Itu di atas Oke, Mas Burhan.
Oke, Mas Burhan, kita sambil memperbaiki sinyalnya, saya ke Mas Roy kalau begitu. Kalau dari kacamata atau perspektif telematika terkait dengan fenomena yang ada di Sirekap saat ini, peningkatan suara, ya kalau misalnya kita lihat terjadi di beberapa partai, ada pattern sendiri yang menurut analisa Anda seperti apa? Ya, memang ini menarik ya. Boleh dikatakan itu bukan hanya PSI, oke, tapi kan di sini wakil yang ada kan wakil PSI. Saya cermati khusus pada tanggal 1 Maret saja. 1 Maret kemarin ya itu persentase PSI itu sudah 3,02%. Dan itu yang menarik, jam 10 pagi jumlah suara yang bisa diambil PSI adalah 2.319.968. Itu kemudian menjadi 3,03%. Jam 16, jadi tepat 6 jam sesudahnya, itu sudah menjadi 2,3 juta 93.774. Artinya sudah naik 3,2. Oke, kalau dia dari angka itu mungkin saja terjadi. Nah, tapi yang menarik sekarang kita lihat selisihnya. 2,393 dikurangi 2,319 itu adalah 83.343. Dan itu berasal dari 110 TPS. Udah gampang aja dihitung. Kalau 83.000 dari 110 TPS itu berarti satu TPS isinya berapa? 757. Ya ini berarti memang Sirekapnya memang benar-benar perlu diaudit forensik. Tidak normal, ya, menurut Mas sangat Roy? tidak normal. Oke. Ya karena satu TPS itu kan maksimal isinya 300. Yeah. Dan nggak mungkin satu TPS 300 itu milih PSI semua, kan nggak mungkin. Gitu loh. Oke lah kalau boleh satu TPS yang milih PSI itu 100, katakanlah begitu ya. Meskipun partainya banyak. Ya kalau hanya 100 kan berarti kenaikannya berapa kali 110? Kan hanya 1.000 sekian gitu loh. Jadi artinya ini memang ada question mark ya. Ada benar-benar question mark yang harus kemudian dipertanyakan betul pada Sirekap. Nah, oke, nanti kita coba telaah partai-partai yang lain ya. Jadi artinya partai yang lain itu kemudian terjadi kenaikan share itu bisa jadi gitu ya, misalnya dikatakan disebut PKB, kemudian ada Gelora. Oke, kita lihat. Nah, jadi saya benar-benar hanya netral saya lihat. Berarti memang ada kesalahan besar pada Sirekap. Tapi kalau Sirekap itu dihentikan, lagi-lagi nih Mbak, saya juga setuju ya gitu. Karena kalau Sirekap dihentikan ini nggak ada yang bisa ngawasin lagi nih. Berjenjang itu. Jadi nanti ada data colongan lebih banyak lagi gitu loh. Jadi menurut saya inilah sudah saatnya Bareskrim masuk ya. Kemudian lakukan polis lain di KPU. Udah clear ini. Bareskrim masuk, tim cybernya polisi itu lakukan audit forensik ya. Satu-satunya cara berarti audit forensik ya. Banyak lagi loh, Pak. Ini belum nanti suara-suara caleg. Itu juga akan dibeginikan. Nanti akan ada perpindahan yang ada. Dan saya setuju statement Prof. Burhan tadi ya, bahwa kalau sudah sampai di atas 60%, itu kebetulan aku barusan menyelesaikan studi juga ya di level tertinggi. Jadi artinya belajar statistik juga, gitu ya. Arti volatilitas itu kalau udah di atas 60-70%, ya itu pergeserannya dikit-dikit lah gitu, nggak akan kemudian bisa melonjak seperti ini. Ini memang berarti ada yang salah. Saya tidak menyalahkan partai, ya, tapi saya menyalahkan KPU-nya, ya gitu. Jadi KPU-nya ini harus diperiksa. Ya gitu, karena jangan sampai kemudian ini merugikan partai, merugikan rakyat Indonesia, merugikan 278 juta rakyat Indonesia yang terwakili dalam 204 juta DPT. Oke, Gitu, baik Mas Roy. Saya ke Bang Yusuf, mungkin Bang Yusuf sendiri dari Partai Perindo mengingat bahwa fenomena ini menguntungkan salah satu pihak dan juga merugikan beberapa pihak lainnya yang mengetahui bahwa suara untuk partainya menurun dari hasil quick count sampai ke hasil yang di Sirekap saat ini termasuk Perindo. Iya, ini memang Sirekap ini nggak berpihak terhadap Perindo kayaknya. Ini tapi nggak aja Perindo aja sih Bang Yusuf, ada beberapa partai lain juga yang mengalami penurunan suara. Suara Perindo terkunci kayaknya nggak naik-naik, udah di lambung sama Gelora yang menurut saya sih agak unik ya. Tapi begini, quick count ini kan sebenarnya adalah alat kontrol ya, biar untuk mencegah kecurangan dan masyarakat segera punya kepastian tentang hasil pemilu. Ini sangat ilmiah dan hasilnya sih nggak jauh beda dengan fakta sesungguhnya dari perhitungan manual secara berjenjang itu nantinya.
memang saya juga menganggap bahwa apa yang dicapai oleh PSI sekarang ini masih dalam taraf margin of error quick count ya. Kita akan tunggu nanti sebenarnya hasil akhir perhitungan manual KPU berjenjang itu. Nah, kalau PSI sampai menembus angka 4% bahkan lebih dari 4%, nah baru kita lihat dan minta agar KPU-nya diaudit perhitungan resirakap dan berjenjangnya itu, dan juga QCon-nya juga diaudit mana yang salah di antara dua ini. Tapi jika PSI lolos 4%, saya teringat omongannya Andi Wijayanto ya beberapa waktu sebelum pencoblosan ketika bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang ke Pak Andi Wijayanto, hebat kalian kalau bisa ngalangin saya. Nanti Pak Prabowo dan Gibran satu putaran pasti menang, yang kedua PSI masuk Senayan, dan ketiga PDIP turun ya perolehan suaranya. Nah, Pak Prabowo Gibran kan sudah satu putaran, PDIP memang walaupun masih pemenang memang turun suaranya. Tinggal PS nih yang masih menjadi utang Pak Jokowi ya. Saya nggak tahu apa ada hubungannya itu dengan cerita Pak Andi Wijayanto dengan fakta nanti ya setelah hasil itu berjenjang manual itu, maka ya kita lihat aja nanti ujungnya ya. Ya Mbak, saya boleh menambahkan ya? Monggo Mbak Sheryl. Iya, terima kasih. Pak Yusuf Lakaseng, dengan hormat Pak, apakah Bapak akan menerima jika salah satu mantan asisten Bapak lalu ngomong di media, Pak Yusuf ini pernah ngomong gini dan ternyata isinya Bapak menjelek-jelekan orang. Itu bahaya sekali loh Pak, itu kan perkataan Andi Wijayanto, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Apakah betul atau tidak kita walau alam, kita nggak tahu. Jadi menurut saya kita janganlah berpegang pada statement-statement sepihak seperti itu ya. Apalagi membawa-bawa nama PSI begitu. Jadi saya rasa gini, kalau memang ditemukan ada kecurangan atau ketidakpuasan, ada namanya mekanisme melaporkan secara hukum. Bawa bukti-buktinya, laporkan secara hukum ke Bawaslu. Jadi saat ini juga ya Mbak, ya, kami juga mau menginformasikan. Sepertinya nih orang hanya gerah dengan PSI. Padahal saya hitung-hitung kita nih naik cuma 0,5%. Kecil sekali Mbak itu angkanya. Saat ini ya PSI akan menggugat orang-orang yang membawa narasi, menfitnah PSI, melakukan kecurangan. Kalau memang yang mengatakan itu tidak membawa bukti, ya tentunya kami akan proses hukum. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali dan kita dalami di segmen berikut. Kalau begitu ya Mbak Sheryl, Mas Burhan, Bang Yusuf dan juga Mas Roy, kita tahan dulu. Pemirsa Newsroom akan segera kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.